Halo, suara saya, suara saya cukup jelas ya. Jelas Pak Niko, jelas. Oke, terima kasih banyak buat Pak Ketua yang sudah mengizinkan saya untuk bawa firman di tempat ini hari ini. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang menghadapi krisis dan menang. Nah, khotbah ini terinspirasi dari Pak Ketua yang mengajarkan saya tentang konseling krisis. Nah, nah, jadi saya ambil kata-kata menghadapi krisis dan menang. Nah, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang lain, atau ada banyak orang dunia menghadapi krisis kalah banyak, ya kan? Tapi hari ini kita akan mempelajari krisis, mempelajari bagaimana menghadapi krisis dan menang. Eh Banyak pengusaha-pengusaha ketika dia menghadapi krisis, pandemi segala macam, itu kalah bangkrut banyak, ya kan? Apa itu krisis? Menarik sekali. Pak Ado pernah bilang, saya catat di sini, krisis itu adalah kejadian yang singkat namun berdampak panjang, ya kan? Krisis itu kejadian yang singkat namun berdampak panjang. Nah, hari ini saya mau bilang bahwa banyak orang Kristen salah arti. Krisis dia tengking. Dalam nama Yesus krisis lenyap, krisis keluar, krisis lenyap. Enggak, saya bilang krisis bukan untuk ditengking. Krisis untuk dihadapi dan ditaklukkan supaya kamu bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana supaya kita menghadapi krisis dan menang. Mari kita buka ayat kita dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan. Ketika Daud serta orang-orang yang sampai ke Ziklag pada hari ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah terbakar habis, telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bayangkan sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Haleluya. Saudara, kita akan mempelajari tentang Daud. Daud, di mana Daud menghadapi krisis. Daud menghadapi krisis. Krisis ini kalau tidak ditangani, maka akan berdampak panjang, membawa kehancuran demi kehancuran. Jadi krisis, kenapa saya ambil kata krisis? Krisis bukan cuma sekedar masalah, tapi krisis itu adalah apa namanya, penentu. Kalau kita menang, maka enak naik ke atas. Tapi kalau krisis kita kalah, maka akan hancur berdampaknya. Nah, ini saya mau ambil kata-kata krisis ini. Saudara, saat saya ke kampus, saat saya ke apa namanya, ke kampus-kampus, ke sekolah, saat ada ujian, ada tulisan begini, harap tenang, ada ujian. Nah, jadi kalau hari ini saudara sedang mengalami ujian, maka diharap tenang, amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengapa krisis bisa terjadi. Yang pertama, krisis bisa terjadi karena Ziklag dalam keadaan kosong, tidak ada yang menjaga. Akhirnya datanglah musuh.
Akhirnya datang musuh untuk membakar kota Siklak itu, saudara. Nah, sama kalau kita mau aplikasikan kehidupan ini sehari-hari, kenapa krisis bisa terjadi? Karena hidup kita kosong. Hidup kita kosong. Maka ketika krisis datang, maka cepat atau lambat kita akan kalah. Dan yang kedua, krisis bisa terjadi kenapa? Karena Siklak tidak ada yang menjaga. Hari-hari ini mungkin iblis sudah berhasil mengambil sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Sama seperti Siklak yang diambil perempuannya dan seluruh anak-anak istrinya Daud dan kota dan seluruh penduduknya itu diambil semua. Dan hari ini mungkin kita sedang menghadapi krisis itu. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita menang menghadapi krisis. Jadi mengapa krisis bisa terjadi? Yang pertama, krisis bisa terjadi karena tidak ada yang menjaga. Yang kedua, krisis bisa terjadi karena karena Siklak dalam keadaan kosong. Nah, saudara, akibat dari krisis, apa akibatnya? Akibat dari krisis itu berdampak dua. Yang pertama, akibat dari krisis dapat mengubah seseorang ke arah yang lebih baik atau dapat mengubah seseorang ke arah yang lebih buruk. Contoh yang tadi kita baca ya, yang kita baca tadi ya, ayat yang ke-6, akibat dari krisis nih ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit, bukan kejepit ya, tapi terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bayangin ya. Jadi Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dengan batu. Nah, di sini saya mau bilang bahwa krisis dapat mengubah moral seseorang. Rakyat yang tadinya kagum sama Daud, rakyat yang tadinya melihat bahwa Daud seorang yang diurapi Tuhan dapat mengalahkan Goliat. Tapi ketika krisis itu terjadi, maka rakyat itu mau melempari Daud dengan batu. Dia melupakan, seolah-olah melupakan bahwa Daud pernah mengalahkan Goliat. Nah, saya mau bilang bahwa orang yang mengalami krisis itu dapat moralnya dapat berubah. Ada banyak teman saya, ya kan? Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika mengalami krisis dia menghalalkan segala cara. Moralnya berubah. Dia bilang apa? Ya saya kalau nggak korupsi, kalau nggak kerja, nggak selepet sana selepet sini, saya kurang. Nah, saya mau bilang bahwa ini yang namanya krisis dapat mengubah moral seseorang. Krisis dapat merubah moral seseorang. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menang menghadapi krisis. Nah, sedikitnya ada 3 langkah. Saya singkat saja karena 20 menit. Ada 3 langkah bagaimana kita menghadapi krisis. Yang pertama terdapat dalam ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Poin yang pertama ialah kalau kita mau menghadapi krisis itu ialah supaya menang. Kita memperkuat kepercayaannya kita kepada Tuhan. Nah, ada banyak orang Kristen, ada banyak anak-anak Tuhan, ketika menghadapi krisis, dia bukan memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia menghadapi krisis, logika yang dipakai itu ialah apa? Dia mencari orang yang sanggup menolong dia. Ketika orang menghadapi krisis, yang dia cari itu adalah orang yang berpotensi sanggup menolong dia. Dia mulai cari orang kaya, dia mulai cari sponsor, dia mulai cari saudara-saudara yang kaya. Padahal ada banyak orang Kristen ketika datang ke saudaranya yang kaya, ditolongin kagak, diomelin iya, diomongin iya. Betul nggak? Ketika datang ke orang kaya, ya kan? Ketika sedang ada masalah, yang dia pikir apa? Wah, ini orang punya duit, bisa nolong saya. Ketika orang itu datang, ditolong kagak, diomongin iya. Dari ujung ke ujung satu RT tahu semua tuh. Bener. Saya pernah ngalamin itu, saudara.
Saya pernah ngalamin itu semua, gitu loh. Banyak orang Kristen ketika mengalami krisis yang dia cari itu bukan Tuhan. Yang dia cari adalah orang yang sanggup berpotensi menolong dia. Tetapi ketika orang itu tidak sanggup menolong dia, yang adalah kecewa demi kekecewaan yang didapat. Gitu. Saya punya saudara, saudara. Saya punya saudara, kakak saya, kakak ipar saya, itu kaya raya. Sampai rumahnya pun ada kolam renangnya, ada liftnya, gitu loh. Nah, ketika ada masalah, ya kan, saya ngelihat ketika ada masalah, kakak saya yang nomor satu datang ke kakak saya yang nomor dua. Ketika ada masalah, ditolongin enggak, diomelin dia, akhirnya kesel dia. Nah, dari sini saya ambil kesimpulan bahwa orang ketika ada masalah, ya kan, yang dia cari siapa? Orang yang berpotensi sanggup menolong dia. Padahal saya mau kasih tahu saudara bahwa orang pribadi yang sanggup berpotensi menolong kamu bukan orang kaya. Pribadi yang berpotensi menolong kamu ialah Tuhan. Saudara kalau datang ke Tuhan enak. Nggak mungkin saudara datang ke Tuhan, terus Tuhan ember mulutnya gitu ya. Tahu nggak? Barusan tuh Niko habis doa sama saya. Dia lagi butuh duit. Nggak mungkin. Tuhan nggak ember, saudara. Rahasia saudara tetap aman di tangan Tuhan. Amin. Jadi, jadi saya mau bilang bahwa apapun masalah kita saat ini, kalau kita sedang mengalami krisis, kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, waktu saya ada masalah, saudara. Waktu saya ada masalah. Saudara tahu tahun 2022 kemarin, saya hutang orang 2 miliar, saudara. Puji Tuhan, 2 miliar saya dikasih waktu 6 bulan suruh lunasin. Di situ Tuhan uh, mulai berbicara sama saya banyak. Tuhan mulai beracara dalam saya. Lalu di situ Tuhan bilang sama saya, bilang apa? Nah, katakan, Roh Kudus terus selalu bilang sama saya gini, katakan bahwa Tuhan itu baik. Saudara tahu, saat saya bilang Tuhan itu baik, saya tuh bingung. Saya bilang apa? Tuhan, saya bukan tipe orang yang saya nggak ngerti. Saya bukan tipe orang yang saya mau bilang Tuhan tuh baik, tapi saya nggak ngerti kenapa Tuhan tuh baik. Saya bukan tipe orang yang bicara tapi saya nggak ngerti artinya, gitu loh. Saya nggak mau. Jadi gini, dengan mulutmu kamu dibenarkan, dengan mulutmu kamu dibenarkan. Oke? Jadi saat saudara bilang Tuhan tuh baik, mungkin hari ini iblis sudah berhasil mengambil apa yang kamu tabung selama ini. Mungkin hari ini iblis sudah berhasil mengambil sukacita kamu. Mungkin iblis hari ini sudah berhasil memporak-porandakan ekonomimu. Tapi saat saudara bilang Tuhan itu baik, maka Tuhan bilang apa? Iblis lihat, dia berkata, aku ini baik. Maka aku akan menyatakan kebaikan buat dia. Itu artinya saat saudara bilang Tuhan itu baik, saudara sedang menyiapkan karpet merah buat kebaikan Tuhan melanda hidup saudara. Amin. Berikan tepuk tangan yang benar buat Tuhan dong. Amin. Saat saudara bilang Tuhan itu baik, saudara sedang menyiapkan jalan buat kebaikan Tuhan melanda hidup saudara. Berikan tepuk tangan, haleluya. Jadi hari ini saya mau bilang bahwa kalau saudara sedang ada masalah, sedang ada pergumulan, sedang menghadapi krisis, kuat keyakinanmu kepada Tuhan. Ingat, hanya Tuhan yang sanggup menolong hidup kamu, yang tidak pernah mengecewakan kamu. Haleluya. Yang kedua, ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Efod itu bicara tentang baju perang, ya kan? Nah, Daud tidak lari dari masalah, tapi Daud menghadapi masalah itu. Daud tidak menghadapi masalah, tapi Daud menghadapi masalah itu. Saudara tahu banyak orang Kristen menghadapi masalah, dia mulai uh, mabok-mabokan, dia mulai melupakan segala-galanya. Dia pikir itu melupakan, tapi enggak. Itu dia pikir itu bisa menang, enggak. Itu hanya melupakan doang. Saat dia balik ke rumah, masalah tetap ada. Saya mau bilang bahwa masalah harus dihadapi. Pakai baju efod. Jadi apapun masalahmu, hadapi. Saat saudara ada masalah, dengar baik-baik. Saudara ada masalah, jatuh, bangun lagi. Jatuh,
bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Tapi kalau kita jatuh dan kita menyerah, selesai, Pak. Tapi kalau kamu jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Percaya, jangan pernah menyerah. Bahwa bersama dengan Tuhan, kita akan cakap menanggung segala perkara. Amin. Amin. Poin yang ketiga, poin yang ketiga. Jadi poin yang pertama ialah bagaimana supaya menang menghadapi krisis. Yang pertama kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua kita hadapi krisis bersama dengan Tuhan. Kita pasti menang. Yang ketiga ayat yang ke-8. Nah ini yang paling penting. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, jadi di sini Daud bertanya sama Tuhan, Daud berdoa ibaratnya, tapi bukan Daud berdoa doang, tapi Daud menantikan suara Tuhan, ya kan? Nah, ada banyak orang Kristen cuma berdoa, 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 tapi nggak menantikan suara Tuhan. Artinya apa? Daud tetap mencari suara Tuhan. Lewat apa? Kalau sekarang ini mencari suara Tuhan, bisa lewat firman Tuhan juga. Nah, ada banyak orang Kristen lupa baca firman. Dia berdoa, dia menyampaikan keluh kesahnya sama Tuhan. Yes, saya nggak anti untuk orang berdoa, bagus orang berdoa. Tapi banyak orang lupa untuk baca firman Tuhan, gitu loh. Ada banyak orang lupa menantikan suara Tuhan, gitu loh. Nah, saudara, kita perlu penting baca Alkitab. Kenapa? Kita perlu penting baca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu, Alkitab itu, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, itu banyak sekali berbicara tentang emosi Tuhan. Banyak menceritakan tentang emosi Tuhan. Dari Alkitab, saudara akan bisa tahu apa yang membuat Tuhan marah. Dari baca Alkitab, baca firman Tuhan, saudara bisa tahu apa yang membuat Tuhan sedih. Dari baca Alkitab, saudara bisa tahu apa yang membuat Tuhan bahagia. Kenapa penting semua itu? Karena dengar baik-baik, waktu bangsa Israel hidup menyenangkan hati Tuhan, maka kemenangan walaupun lawan bangsa yang besar, Tuhan anugerahkan kepada bangsa itu. Tapi ketika bangsa Israel hidupnya mulai mendukakan Tuhan, mengecewakan Tuhan, menyakitkan hati Tuhan, maka lawan bangsa yang kecil pun, bangsa Israel itu mengalami kekalahan yang besar. Itu artinya kalau saya tarik kesimpulan bahwa masa depan bangsa itu tergantung pada perasaan Tuhan terhadap bangsa itu. Dengar baik-baik, kenapa kita perlu baca firman Tuhan? Karena dengan baca firman Tuhan, saudara akan mengerti perasaan Tuhan. Kenapa mengerti perasaan Tuhan itu penting? Karena masa depan kita tergantung pada perasaan Tuhan terhadap kita. Amin. Dengar baik-baik. Masa depan saudara, masa depan saya, masa depan kita semua menyenangkan hati Tuhan. Saat kita menyenangkan hati Tuhan, saat kita menyenangkan hati Tuhan, maka apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, kita tidak pernah kita dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin saudara berkata bahwa saya nggak mungkin bisa punya rumah, umur saya udah gocap, udah nggak mungkin. Ya, saya mungkin saudara mungkin bilang, Tuhan saya nggak mungkin Tuhan, usaha saya cuma jual kerupuk Tuhan. Sedangkan apa tetangga saya mungkin diberkati Tuhan karena dia usahanya kontraktor Tuhan. Saya mau bilang bahwa masa depan tidak tergantung pada usaha seseorang. Masa depan tidak tergantung pada usaha apa profesi seseorang. Tetapi masa depan Tuhan, masa depan saudara tergantung pada siapa yang memberkati saudara. Walaupun dia jual kerupuk, kalau Tuhan sudah memberkatin, maka dia bisa melebihi daripada orang kaya. Percaya saya saudara, apapun masalahmu, dengar baik-baik. Dengar baik-baik apapun masalahmu. Ketika kamu mengasihi Tuhan, ketika kamu mengasihi Tuhan, lewat apa mengasihi Tuhan? Lewat baca firman, kamu akan mengasihi Dia. Ketika kamu mengasihi Tuhan, maka apa yang tidak pernah kamu lihat dengan mata, tidak pernah kamu dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini kita belajar tentang 3 cara untuk kita menang menghadapi krisis. Yang pertama, kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita menghadapi masalah itu karena bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Yang ketiga, kita tetap mencari suara Tuhan. Lewat apa? Baca firman. Amin. Itu saja dari saya. Tetap semangat saudara. Ingat,
masa depan saudara, yang bagi mahasiswa-mahasiswa STT, jangan takut, masa depan saudara tergantung pada perasaan Tuhan terhadap saudara. Senangkan Tuhan, maka saudara akan, mungkin saudara merasa bahwa Tuhan, nggak mungkin Tuhan, saya bisa berhasil. Ya, nggak mungkin. Justru saat saudara mengasihi Tuhan, apa yang saudara anggap nggak mungkin, itu yang Tuhan sediakan bagi kamu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Ketua, silakan untuk melanjutkan atau memberi masukan, silakan. Terima kasih Pak Niko, firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Tuhan berkati pelayanannya. Ya, sekiranya Bapak ada kesibukan, mungkin ngantar anak sekolah, nggak apa-apa bisa undur dari Zoom ini. Kami akan lanjut untuk doa syafaat. Sekali lagi Tuhan memberkati pelayanannya Pak. Oke, Ya, baik, saya izin ya Pak, mau ngantar sekolah ya Pak. oke, baik, baik. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati Pak, salam semuanya. semuanya. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman buat kami dengar. Biarlah kami bukan pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan hari ini yang menguatkan iman kami. Bahwa keberhasilan kami, kesuksesan kami dalam kehidupan kami ada di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami mau tetap menjalaninya dengan kekuatan dan menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan kami siap menghadapi setiap persoalan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami terus mengingat akan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu sehingga kami dikuatkan dengan firman-Mu melangkah menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Niko yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, berkati dalam keluarga, berkati istri, berkati anak-anaknya, berkati juga usahanya, berkati juga sedang mengikuti studi di STT Kataros Pasca Sarjana. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.